Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa dengan kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah dasar Universitas Bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi kami yang mengenai yang pertama adalah isim nakirah dan ma'rifah dan yang kedua adalah al-adad. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Selamat Maulana, SPD MPD, selaku dosen pembimbing, serta saya akan memperkenalkan satu persatu anggota kelompok 4 antara lain. Baiklah teman-teman, ini adalah daftar nama dari kelompok 4. Yang pertama adalah Kris, Muhammad Hafiz, Rahmat Hidayat, Marsha Ulfiana, Muhammad Ilyas, Muhammad Rizky, Dela Rizky, Fahreza, dan seterusnya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama adalah isim nakirah dan isim ma'rifah. Secara umum, dalam ilmu shorof, isim dibagi dalam beberapa macam, sesuai dari mana dibaginya. Dilihat dari segi kekhususan maknanya. Isim dibagi menjadi isim nakirah atau identitif dan isim ma'rifah atau definitif. Berikut penjelasannya. Nah, teman-teman, ini adalah struktur dari isim nakirah dan isim ma'rifah. Yang pertama, kita akan membahas apa itu isim nakirah. Kullu ismi yadullu ala ghairi muayyan. Isim nakirah atau identitif adalah setiap isim yang menunjukkan pada makna yang ditentukan atau makna umum. Biasanya diakhiri dengan tanwin atau tidak diawali dengan alif lam. Jadi, tabel di bawah ini adalah contoh isim dari nakirah. Yang kedua, mengenai isim ma'rifah. Kullu ismi yadullu ala muayyan. Isim ma'rifah atau definitif adalah setiap isim yang menunjukkan makna tertentu atau definitif. Adapun yang termasuk isim ma'rifah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah isim domir. Isim domir adalah isim ma'rifah dan mabni yang menunjukkan mutakallim, mukhatab, dan ghaib. Isim domir atau kata ganti dalam bahasa Arab ada 14. Berikut adalah rinciannya. Yang kedua adalah isim isyarah. Isim isyarah adalah isim ma'rifah yang menunjukkan makna definitif dengan isyarat atau petunjuk. Isim isyarah disebut juga kata tunjuk dalam bahasa Melayu seperti hadza, hadhihi, haula, dzalika, tilka, aulanika, hunaka, hunalika. Yang ketiga adalah isim mausul. Isim mausul adalah isim ma'rifah yang berfungsi untuk menyambung kalimat atau jumlah setelahnya seperti alladzi, allati, alladzina, ma, man. Yang keempat adalah isim alam. Isim alam adalah isim ma'rifah yang digunakan untuk mengspesialkan nama orang, tempat, benda, dan lain-lain. Contohnya Muhammad, Fatimah, Makkah, Lebanon, Al-Nail. Isim alam itu sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kunyah. Kunyah adalah nama yang diawali dengan Abu, Ummu, atau Ibnu. Contohnya Abu Bakri, Ummu Kulsum, Ibnu Sina. Yang kedua adalah laqab. Laqab artinya nama alias dan biasanya menggunakan sifat. Contohnya adalah Al-Fatih, Al-Ma'mun, Asy-Syafi'i. Yang ketiga adalah isim. Maksud isim di sini adalah nama yang bukan kunyah atau laqab. Isim dapat berupa yang pertama mufrad seperti Maryam dan Yusuf. Dan yang kedua adalah murakkab idhofi seperti Abdul Wahab dan Abdul Aziz. Dan yang ketiga adalah murakkab majazi seperti New York, arabisasi dari New York. Selanjutnya ditambah alif lam. Isim nakirah apabila diimbuhi alif lam di awalnya maka menjadi isim ma'rifah. Contohnya adalah al-kitabu, al-masjidu, ar-rahimu, at-talibuna. Dalam menambahkan alif lam harus berdasarkan ketentuan berikut. Isim yang diawali alif lam ta'rif tidak boleh diakhiri dengan tanwin. Contohnya kitabun,
diubah menjadi al-kitabu. Dan yang kedua adalah suratun, diubah menjadi as-suratu. Apabila huruf pertama merupakan huruf syamsiyah, maka lamnya diidghamkan ke huruf berikutnya. Huruf syamsiyah ada 14, yaitu ta, sa, da, za, ro, za, sa, sya, so, do, to, zo, la, dan na. Contohnya adalah ar-rahimu, asy-syamsu, at-tainu, as-suratu. Selanjutnya, diidofahkan ke isim ma'rifah atau dibuat frasa. Apabila isim nakirah diidofahkan ke isim ma'rifah, maka isim tersebut menjadi isim ma'rifah. Contohnya adalah kitabu fikih, libasu mahmud, suuzon. Kata yang pertama dari ketiga contoh di atas disebut dengan mudhof, dan kata yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Mudhof ilaih selalu majrur, adapun mudhof tergantung kedudukan dalam kalimat. Kemudian munada maksud. Munada adalah isim yang terletak setelah huruf nida. Adapun munada maksud adalah munada yang berbentuk nakirah, namun untuk tujuannya tertentu atau jelas yang dipanggilnya. Contohnya adalah ya talibu, ya talibani, ya hadiruna. Demikian pembahasan yang pertama tadi mengenai isim nakirah dan isim ma'rifah. Selanjutnya memasuki pembahasan yang kedua, yaitu adalah al-adat atau bilangan. Mula-mula lafalkan 10 bentuk dasar dari adat, yaitu bilangan. Yang pertama adalah wahidun, yang kedua adalah ithnani, yang ketiga salasun, yang keempat arbaun, yang kelima khamsun, yang keenam sittun, yang ketujuh sab'un, ke-8 thamani, yang ke-9 tis'un, yang ke-10 asyrun. Penggunaannya, bentuk-bentuk dasar adat tersebut akan mengalami sedikit perubahan dengan ketentuan sebagai berikut. Bilangan 1, wahidun, terletak di belakang isim mufrad, dan bilangan kedua, isnani, terletak di belakang isim musanna. Bila isi yang dibilangnya itu adalah muannas, maka bentuknya pun menjadi muannas. Contohnya isim muzakkar, majallatun wahidatun, yang artinya sebuah majalah. Majallatanis natani, yang artinya 2 buah majalah. Selanjutnya isim muannas, qalamun wahidun, sebuah pena. Qalamanis nani, 2 buah pena. Bilangan 3 sampai 10 terletak di depan isim jamak. Bila isim jamak tersebut adalah muzakkar, maka bentuk adatnya adalah muannas. Sedangkan bila isim jamak tersebut adalah muannas, maka bentuk adatnya adalah muzakkar. Contoh jamak muzakkar, salasu majalatun, 3 majalah. Arba'u majallatun, 4 majalah. Contoh jamak muannas, salasun aqlamin, 3 pena. Arba'atu aqlamin, 4 pena. Adapun bilangan belasan 11 sampai 19 terletak di depan isim mufrad atau isim tunggal, meskipun jumlahnya adalah jamak atau banyak. Perhatikan pola muzakkar dan muannasnya serta tanda baris fathah di akhir setiap katanya. Contoh isim muzakkar, ihda asyarata majalah, artinya 11. Isna asyarah majalah, 12. Contoh isim muannas, ahada asyara qalaman, 11. Isna asyara qalaman, 12. Bilangan 20, 30, 40 disebut bentuknya hanya satu macam, yakni muzakkar, meskipun terletak di depan isim muzakkar maupun muannas. Contoh isim muzakkar, isyruna majallah, 20. Salasuna majallah, 30. Contoh isim muannas, isyruna qalama, 20. Salasuna qalama, 30.
Angka satuan dalam bilangan puluhan disebutkan sebelum angka puluhannya. Ada perubahan bentuk muzakkar atau muannas. Angka satuan tersebut mengikuti perubahan bentuk isim yang dihitungnya dengan pola seperti berikut. Isim muzakkar, wahidatu wa isruna majallah 21, isnatani wa isruna majallah 22. Isim muannas, wahidu wa isruna qalama 21, isnani wa isruna qalama 22. Bilangan ratusan dan ribuan terletak di depan puluhan dan satuannya. Contoh, isim muzakkar, mi'atu majallatin 100, mi'atu majallatin wa majallatun 101. Isim muannas, mi'atu qalamin 100, mi'atu qalamin wa qalamun 101. Adapun bilangan bertingkat, pertama, kedua, ketiga, ke-10, dan seterusnya mengalami sedikit perubahan bentuk sebagai berikut. Sadisu, ke-6, sabi'u, ke-7, awalu, pertama, tsani, kedua. Bila digunakan dalam bentuk kalimat memiliki bentuk muzakkar dan muannas yang mengikuti isim muzakkar dan muannas yang di depannya. Isim muzakkar, al-ghurfatul ula, kamar pertama. Al-ghurfatul saniyatu, kamar yang kedua. Isim muannas, al-babul ula, bab yang pertama. Al-babul sani, bab yang kedua. Untuk bilangan bertingkat di atas 10, ke-11, ke-20, dan seterusnya, maka hanya angka satuannya saja yang mengikuti perubahan bentuk seperti di atas. Contohnya adalah al-babul hadiya asyara, bab ke-11, al-babul thaniya asyara, bab ke-12. Baik teman-teman, demikian pembahasan dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.